Hobi boleh, tapi jangan melalaikan sholat. Coba survei Pak, di antara yang anggota yang probi, coba survei berapa banyak yang sholat. Aku ke Batangan dilaporkan ke Polda, dia tersinggung orang-orang yang punya anjiang tuh. Ya, pas lo Dewan Penasihat Pembinanya, anggota dewan, nyato awak sampaian dakwah tersinggung lo tuh bukan. Jadi bak ketor Minang kan banyak pepatah kok. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Ya. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Koreksi jo muru awak muko. Kok sumbiang muncung awaknya salahan orang. Kok hitam kulit awak jangan salahan orang. Ya, calik diri awak lo. Jadi mohon maaf Pak, saya ceramah ni bukan cari muka anda. Saya ceramah ni dek sayang ke orang kampung ambo, orang Minang khususnya. Ada orang menyebut, Pak Ustaz jangan orang Minang jo usah kaji. Banyak orang Jawa bantu aja perangainya. Iya betul tu. Orang Jawa do bantu tu, orang Batak do bantu tu. Cuma ni yang punya falsafah adai bahasa ni sarak bahasa ni kitabullah, sarak mengatur adai imam. Makanya cuma orang Minang yang punya. Kok orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu, ndak kan ada orang Minang yang solat seminggu sekali dah. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian hingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, sementara kita melihat saudara kita yang lain yang tertimpa musibah. Mereka saat ini dalam keadaan mencekam karena terus ada saja banjir bandang susulan yang membuat mereka trauma. Setiap turun hujan membuat saudara-saudara kita trauma di semua daerah yang terkena musibah, baik di Sumatera Barat, di Sumatera Utara maupun di Nangro, Aceh, Darussalam. Untuk itu maka kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman dalam beribadah. Semoga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita dan kepada seluruh anak keturunan kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebenarnya saya mengadakan safari dakwah ke kota Pekanbaru ini sudah lebih 1,5 tahun yang lalu. Ketika istri pertama saya masih ada, dan sekarang yang saya bawa istri yang kedua. Jadi alhamdulillah istri saya sudah 2 Pak, tapi bukan batambuah, baru mengganti baru. Alun baga alun talok untuk batambuah leh, mengganti barunya. Dari bini pertama alhamdulillah dapat anak 6, bini kedua langsung dapat anak 2. Ya. Jadi dari bini kedua kok alun diproses oleh anak yang berikutnya. Sedang dalam perencanaan. Bapak sekalian, saya sendiri lahir dan besar di Kota Medan, di Jalan Utama Kota Masum, Kelurahan Kota Masum, 1 kilometer kurang lebih dari Masjid Raya Medan. Kemudian orang tua saya asli Pariaman, nagarinya Mangguang, kecamatannya Pariaman Utara, dari desa yang berseberangan, ibu desa Ampalu bersuku Tanjung, ayah desa Tanjung Sabar bersuku Mandailiang. Kemudian setelah gempa 2009, saya hijrah pindah dari Medan ke Pariaman atas permintaan mamak-mamak di kampung untuk berdakwah di kampung karena melihat kondisi kampung yang memprihatinkan. Mohon maaf kalau sebagian bapak ibu melihat ceramah saya, banyak sebagian orang tersinggung. Baak Ustaz menyabui keburuan kampung awak, jangan buru-buruan kampung awak. Ambo tak memburukkan kampung awak sebab kampung awak lah memanglah buruk. Memanglah buruk kampung awak Pak. Ya, saya besar lahir di Medan. Kalau di kota Medan tuh ada diskotik Pak Ibu sekalian.
ada diskotik, ada orang mabuk-mabuk, tapi itu dalam ruangan. Dalam ruangan. Dan kondisi di Medan itu, Islam dengan Kristen itu hampir sama banyak, 50-50, hampir sama banyak. Jadi kalau di Medan banyak diskotik, banyak orang mabuk, itu wajar. Karena imbang jumlah orang Islam dengan orang Kristen itu hampir bersamaan banyaknya. Tapi kalau di kampung saya, ini mohon maaf nih, jangan berang-berang orang Pariaman kan boleh, kok dek saya ngambo kok, ya. Kadang komentar berang-berang tapi tidak sadar jole, ya. Sejak saya tinggal di kampung baru saya tahu orang patang mukih di kampung Ambo borken sampai malaki subuh. Ya ndak papanya orang Pariaman. Tuh, jangan berang sana Ambo di Pariaman itu nyatonya, ya. Bahkan saya baru tahu orang patang mukih sampai tengah malam tuh mabuk-mabuk berserakan botol-botol minuman keras. Pertanyaannya di mana keberadaan nenek mama alim ulama cedek pandai bunuh kanduang? Ya, kalau falsafah ndak tangguang, bantu memang lidah ndak betulang falsafah tu. Rancak sebenarnya rancak, prakteknya bah. Ya. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya lahir besar di Medan. Ya, banyak orang Batak Karo, Batak Toba, Batak Dairi, Batak Simalungun, ya. Tidak pernah bocah lihat orang Batak Kristen tu bergonceng-gonceng juanjiang sauto, juanjiang sore-sore keluar, juanjiang pagi-pagi keluar, juanjiang. Kau sampai di Pekanbaru nampak juga orang membawa anjiang leh. Coba tanya Pak, yang membawa anjiang tu orang mana tu Pak? Orang Jawa atau orang Minang atau orang Batak? Orang Pariaman. Bato Pak, batembak mana lah suara Pariaman kok. Makanya mohon maaf, ada yang protes sama Ustaz. Yang baburu tu ndak orang di Pariam, di Minang aja Ustaz. Di Jambi ada orang baburu, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada orang pai baburu juanjiang, pasti orang Minang. Di Pekanbaru ada pasti orang Minang. Coba buat survei. Jadi mohon maaf, jangan berang lo orang Minang kambo. Faktanya begitu. Orang Kapi aja ndak buat bantu atu, orang Minang yang buat bantu atu. Nah, tu adek sia tu. Sauto juanjiang, bangun jeng-gonceng juanjiang, bapak luak juanjiang. Jangan berang lo Pak kambo, jangan berang jo juambo, udah juambo. Koreksi diri. Nah, hobi itu mulia, ya. Nah, dek hobi itu bakal mati tu anjiang tu mau mandian kau tu. Ya. Nah, mati dek baburu anjiang tu menyumayangan kau. Hobi boleh. Tapi jangan melalaikan sholat. Coba survei Pak. Di antara yang anggota yang probit, coba survei berapa banyak yang sholat. Coba jujur aja lah. Ya. Aku ke Batangan dilaporkan ke Polda. Dia tersinggung orang-orang yang punya anjiang tuh. Ya. Pas lo Dewan Penasihat Pembinanya, anggota Dewan sama parahnya juanjiangnya. Nyato awak sampaian dakwah tasingguang lo tuh bukan jadi bak kata orang Minang kan banyak pepatah kok. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Ya. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Koreksi jo muru awak muko. Kok sumbiang uncung awaknya salahan orang. Kok hitam kulit awak jangan salahan orang. Ya, calik diri awak lo. Jadi mohon maaf Pak, saya ceramah ni bukan cari muka ndak. Saya ceramah ni dek sayang ke orang kampung Ambo, orang Minang khususnya. Ada orang menyebut, Pak Ustaz jangan orang Minang juga usah kaji. Banyak orang Jawa bantu aja perangainya. Iya betul tu. Orang Jawa ada bantu tu, orang Batak ada bantu tu. Cuma ni yang punya falsafah adai bahasa ni sarak bahasa ni kitabullah, sarak mengatur adai imam. Makanya cuma orang Minang yang punya. Kok orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu, ndak kan ada orang Minang yang solat seminggu sekali dah. Kok berpegang teguh orang Minang je falsafah tu, ndak ada orang Minang yang suka bampok. Coba cek lihat, yang bampok tu sia di kampung awak. Orang Cina atau orang Minang? Gayanya orang Pariaman banci ke orang Cina ndak ada di kampung awak doh. Perangai orang Cina, orang Pariaman yang mengarajuan. Ya. Ya. Karena jo bampok tu kerja siapa? Dulu aku ketek-ketek suka nonton film Cina Pak, Mandarin, Andy Lau. Wah. Ya, Stephen Chow, Chow Yun Fat, ya, Jackie Chan. Rata-rata orang tu dia ada kopinya bampok Pak, betul enggak? Yang bampok tu dari muda sampai ke gaek. Itu di Minang tu di Pariaman enggak ada orang Cina bantu tu. Sebab apa? Lah digantikan perangai orang Pariaman asli.
Nah, jadi para jamaah sekalian mati Allah, itu makanya kenapa saya berulang-ulang mengkaji ini, agar kita tubuh ilallah taubatan nasuha, mari babalia kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan batang nantarandam. Falsafah tu yobana rancak, Pak. Ndak ada orang lain punya falsafah tu, tapi ingat jangan falsafah tu dimuncuang jo. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau falsafah cuma dimuncuang jo, atau namanya orang munafik nama itu. Orang munafik itu dikarak-karak narako tampeknya. Nah, masyarakat muslimin rahmatullahi Allah, safari dakwah saya biasanya pada akhir tahun ini. Tahun lalu saya laksanakan safari dakwah di Jakarta. Namun sejak saya menikah lagi, saya belum berangkat ke Jakarta, karena biasanya 4 bulan sekali saya berangkat ke Jakarta untuk safari dakwah, Bapak sekalian. Berhubung di akhir tahun ini ada tradisi jahiliyah yang selalu terulang-ulang, selalu berulang, ya, tradisi kekafiran. Yang tradisi kekafiran ini ternyata banyak orang Islam yang mengerjakannya. Satu, ya, banyaknya orang Islam bertasyabuh, meniru-niru orang kafir dalam merayakan tahun baru, ya, Masehi, ya. Kemudian bertepatan pula di ujung November hingga awal Desember berulang lagi musibah di ranah Minang. Tahun yang lalu saya sudah ceramah tentang musibah. Kawan-kawan inilah yang merekam dulu tahun lalu itu ceramah saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang orang Bukit Tinggi di Simpang Batabuh, Bukit Batabuah, ya, dekat Sungai Puang, nampak bekas musibah itu, di mana rumah-rumah dekat musola itu hilang semuanya, hanya surau yang tagak di Bukit Batabuah tuh, Pak. Letakkan apa itu? Hilang rumah tuh, padahal sebelumnya kita masuk surau itu lewat gang itu. Kiri kanan ada rumah. Samping depan ada rumah. Hari ini rumah-rumah itu habis. Musola saja yang tegak sekarang satu-satunya. Pertanyaannya, ada enggak kita mengambil pelajaran daripada itu? Kemudian hari ini kita ditimpa musibah. Longsor, banjir, galodoh lah namanya. Gempa bumi juga terjadi beberapa hari ini. Gunung Merapi di Jawa, Gunung Merapi di Minangkabau juga sedang erupsi. Bahkan juga banjir di Jawa. Kemudian musibah apa lagi? Musibah kemaksiatan. Ya, narkoba merajalela. Karena apa? Ada yang membackinginya. Omong kosong narkoba bisa dibasmi karena apa? Ada yang membackinginya. Pelacuran, minuman keras. Ini berulang-ulang saya sampaikan nih, mumpung saya di Pekanbaru, ya. Kalau setelah ini saya di blacklist di Pekanbaru, terserahlah. Karena bagi saya nih, di bumi Allah nih milik Allah, bukan milik orang Pekanbaru. Ya, apa itu yang saya ingin sampaikan? Tolong nih, para jamaah masjid, bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Bapak hanya soleh untuk diri sendiri, untuk lingkungan sendiri, tapi di kota Pekanbaru, baru saya tahu sejak saya safari dakwah di Pekanbaru, ada penjualan minuman keras bebas di Jalan Juanda sana. Betul, Pak? Dekat rumah siapa tuh, Pak? Di samping rumah Bapak Wali Kota. Pertanyaannya, le punya mato Pak Wali itu? Ada mato itu. Mohon maaf kok, Pak Wali, ambo bukan ingin menyindir Pak Wali, ambo mengingat Pak Wali. Pak Wali disumpah dengan Al-Quran untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas pemimpin memberantas kemaksiatan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dake rumah dinas menjual arak, berkali-kali ganti wali kota, tidak ada yang bisa memberantasnya. Bayangkan. Betul tak, Pak? Tidak percaya pokok sudah kau berangkat sama-sama situ le. Awak ancuan gerobak tu kok yo baga awak. Jangan bos orang lo mati pokok. Di dekat rumah dinas wali kota Pekanbaru,
Mohon maaf Pak, Pak Wali sekarang partainya apa? Hah? Demokrat. Ya. Lah Islam agamanya. Oh lah Islam. Ya. Ingat, kita yang rajin ke masjid Pak, kita yang rajin pengajian, kita yang rajin ceramah. Kalau ceramah banyak jamaah yang menonton, tetapi kemaksiatan tidak bisa kita berantas, tidak berguna dakwah kita ini Pak. Karena ketika maksiat merajalela, musibah bencana akan Allah timpakan merata bagi seluruh penduduk negeri yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini amanah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian orang Pekanbaru, terutama para ulamanya, ya, Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, MUI-nya masih punya mato nak MUI di Pekanbaru kok? MUI di Pekanbaru. Kalau ilmu tidak diragukan, MUI di Pekanbaru. Mohon maaf para MUI ulama, mohon maaf para ulama. Hancurnya sebuah negeri yang pertama karena rusaknya masyarakat berawal daripada rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya para ulama. Kalau orang kampung bilang tiga tungku sajarangan. Ya, tapi kok bukan tiga tungku sajarangan patah rominang, tiga tungku kerusakan. Rusak ulamanya, pasti rusak pemimpinnya. Rusak pemimpinnya, pasti rusak rakyatnya. Maka kloplah musibah itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap setelah saya safari dakwah kali ini, Pak Wali Kota, pejabat-pejabat pemerintahan kota Pekanbaru, aparat berantas tuh penjualan minuman keras. Ingat, setiap hari penjual minuman keras berniaga, Bapak Wali Kota menanggung dosanya. Pejabat-pejabat Pekanbaru, anggota Dewan Pekanbaru menanggung dosanya. Ada anggota Dewan yang datang sekarang Pak? Ada anggota Dewan yang datang? Sekian banyak ini? Calon. Oh, calon. Aduh. Kok yo ada calon sih kok datang, rajin kamu saji angke calon tuh. Nggak perlu punya modal miliar-miliaran jadi pejabat. Itu namanya rasuah, itu namanya korupsi. Kalau ada calon dewan keluar duit biaya, korupsi. Ya. Haram hukumnya Pak. Jadi pejabat menyogok, termasuk menyogok masyarakat dengan serangan fajar, sumbangan sosial melaki dipilih, haram hukumnya. Pak Ibu sekalian rahmati Allah. Ya. Kenapa saya cenderung dinilai kareh dalam berdakwah? Sebab kita ini memang tinggal ini Pak. Kalau pepatah bilang kita sudah berada di ujung tanduk Pak. Kita tinggal disembelih juga, tinggal disembelih jalan, tinggal dibawa ke rumah potong kita ini Pak. Ya. Karena dalam sebuah riwayat, saya sampaikan awal kajian ini dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Tauban radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yushiku an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qail wa min kilatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanza'anallahu min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam pencarian saya di Google, hadis yang dihimpun oleh Yayasan Tazkiyah memberikan hadis ini dengan judul Persekutuan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Islam. Persatuan bangsa-bangsa dalam memerangi Islam. Persatuan bangsa-bangsa Pak,
Singkatannya apa? PBB. Memerangi Islam. Sadar enggak kita Pak Ibu? PBB memerangi Islam. Mirisnya, ada persatuan negara-negara Islam. Namanya apa Pak? OKI ya. Organisasi Konferensi Islam. Ya. Ya. Banyak bergabung negara-negara Islam. Tapi untuk menyelamatkan satu negara Palestina saja, negara-negara Islam tak punya keberanian. Padahal di masa Rasulullah, bahkan juga di masa Khalifah Mu'tasim Billah, seorang wanita yang dilecehkan pakaiannya. Seorang wanita di pasar, diikat kerudungnya, hingga tersingkap auratnya, rambutnya, memekik perempuan ini. Ya Mu'tasim Billah, wahai Khalifah Mu'tasim Billah, di mana engkau berada? Aku dihinakan. Sampailah berita itu kepada Mu'tasim Billah. Kalau tidak salah di Irak ketika itu. Ya. Lantas Khalifah Mu'tasim Billah mengutus ribuan tentaranya untuk menyerang ya daerah yang melecehkan wanita Islam. Hingga akhirnya apa? Kalau tidak salah di negeri Romawi ketika itu, ya tempat wanita itu dilecehkan. Hingga akhirnya hanya karena satu orang wanita dihinakan, 30.000 tentara negeri yang melecehkan umat Islam itu dibantai oleh umat Islam Bapak Ibu sekalian. Satu wanita yang terlecehkan pakaiannya. Hari ini berapa banyak umat Islam yang ternoda, berapa banyak umat Islam yang dilecehkan, bahkan Al-Quran dilecehkan. Pernah lihat Pak? Bahkan dosa jauh-jauh Pak, di tanah datar, kalau tidak salah setahun yang lalu, ya, seorang pemuda yang KTP-nya Islam membawa Al-Quran ke kamar mandi, ditaruh di lantai Qurannya, dia kencingi Quran itu Pak Ibu sekalian. Quran dia kencingi. Ya. Pernah Bapak Ibu lihat banyak orang melecehkan Quran? Diambil Quran, dikuyak Quran, dibawa ke WC untuk ceboknya. Pernah dengar Nabi dihinakan? Pak Ibu sekalian. Tetapi tidak ada pembelaan terhadap umat Islam Pak Ibu sekalian. Agama kita dilecehkan. Umat Islam yang banyak ini tak berani membela kehormatan umat Islam. Itulah yang kata Rasulullah tadi. Yang artinya akan datang suatu zaman nanti di mana kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Umpama ini makanan Pak Ibu sekalian. Nih, umpama makanan ini diletakkan di depan orang banyak yang lapar. Maka mereka akan berebutan. Satu ngambil sana, satu ambil sini, satu ambil situ. Ya, akhirnya makannya hancur berserakan makanan ini Pak Ibu sekalian. Beginilah nanti nasib umat Islam Pak Ibu sekalian. Umat Islam jumlahnya banyak, tetapi pecah belah. Sama-sama yang jenggotan saja bisa nggak salaman sama-sama jenggotan. Bayangkan, yang satu punya jenggot, yang satu juga punya jenggot. Yang satu pakai jubah, yang satu juga pakai jubah. Yang satu celananya cingkrang gantung, yang satu juga gantung. Yang satu pakai sorban, yang satu pakai peci biasa. Ketika yang satu mengucap salam, Assalamualaikum, yang satu ngeliat, oh ini bukan kawan awak nih. Waalaikumsalam. Jawab, Waalaikumsalam. Tapi kalau jumpa sama kawannya, asal ya akhi, Masya Allah. Masya Allah. Begitu kondisi umat Islam hari ini Pak. Sama-sama jenggotan. Sama-sama berkedok sunnah. Tapi menganggap saudaranya sesama Islam seperti musuh bebuyutan. Pak Ibu sekalian. Ups. Masuk uang. Transfer masuk. Pak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, ya. Rewel pula di rupanya. Pak Ibu. Jadi kalau orang menilai ceramah saya keras, kenapa? Karena selama ini kita terlena, terbuai dengan jumlah kita yang banyak.
Jumlah kita banyak, kuantitas banyak, tapi tak punya kualitas. Baru hari Minggu ini, saya buat safari dakwah. Langsung orang Kristen mengambil pemotong ceramah saya. Ada lihat Pak Ibu sekalian? Pernah tahu nggak? Orang Kristen mengambil ceramah saya. Ya. Yang korupsi di negeri ini, agamanya apa kebanyakan? Muslim. Agen narkoba, kebanyakan apa agamanya? Jadi saya bukan ingin membuka aib Pak. Beginilah parahnya kita hari ini. Mengajak kita semua sadar Pak. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan awak. Oh jangan kira kalau mentang-mentang ustaz tidak ada setannya. Janggut panjang, jumbah, gantung, jidat hitam. Kalau ustaznya hafal 30 juz, setannya 35 juz hafalnya. Ya. Jadi ambo bukan ingin memburukkan ulama pula Pak. Maknanya apa? Jangan terlena, jangan terpedaya dengan penampilan casing Pak. Termasuk kepada ambo pribadi. Jangan terpedaya dengan penampilan casing. Lihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Baru gemuruh angin lah cameh awak Pak. Baru bergemuruh angin itulah cameh awak. Jadi orang tuh longsor gunung longsor baa perasaan orang tuh Pak. Ya. Ini Allah akan menguji kita Pak. Allah akan menguji kita. Benar tidak solat yang kita kerjakan selama ini? Solat yang benar itu bukan yang nampaknya khusyuk. Allah. Pak, ada yang sholat begini Pak. Tetangga saya di Medan dulu begitu. Kok saya waktu itu saya masih kecil, kalau saya tempeleng ini bapak-bapak pula ini. Ya, kalau sebaya saya tempeleng itu. Betul Pak, wallahi tidak ngada-ngada saya. Bukan itu yang masuk ke khusyukan Pak. Sholat yang benar itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semoga kita mohon perlindungan kepada Allah. Angin yang kencang ini tidak memberikan musibah kepada kita. Karena memang Pak, kalau kita ambil pelajaran zaman nabi-nabi terdahulu dengan berbagai macam Allah binasakan. Allah binasakan dengan air. Coba bayangkan Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat perahu di gunung, di bukit. Nabi Nuh buat perahu di bukit. Akhirnya kaumnya yo tele si Nuh kemah. Stresnya ini tak ada orang menangah kajinya. Membuat kapal di bukitnya. Ya pajak ko tele kemah kalau bahasa awaknya Pak. Lah jaleh tinggal di bukit, tinggal di Malala, buat kapalnya kok tinggal di Pasipiaman. Ya, Pantai Gondoria wajar buat perahu, dakek lawi. Iko buat kapal di gunung di bukitnya. Tapi bagi Allah apa yang tak mungkin Pak? Kapal yang dibuat di bukit akhirnya bisa berlayar Pak. Maknanya apa? Maknanya bukit itu dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Ya. Kurang lebih sepekan sebelum kejadian musibah di Sumatera Barat, Kota Padang membuat simulasi penanggulangan bencana. Diumumkan di seluruh Kota Padang, terutama orang-orang yang tepi laut, akan diadakan simulasi penanggulangan bencana untuk menanggulangi apabila tsunami terjadi. Nanti apabila dibunyikan sirene tsunami, maka seluruh rakyat, seluruh penduduk, ya, termasuk anak yang diam sekolah, diarahkan bagaimana mengungsinya, kemana larinya. Ya Pak, itu dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana untuk menghindari tsunami yang datang dari laut. Tapi nyatanya apa yang terjadi Pak? Air datang dari mana? Air datang dari gunung, dari bukit. Baiklah. Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sudah kondisi masyarakat jumlahnya banyak tapi tak bermutu, maka Allah tegaskan sahabat ini bertanya. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit?
Kata Rasulullah, bahkan ketika itu jumlah kalian umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Maknanya apa? Maknanya mereka itu pada hakikatnya takut kepada umat Islam, tapi Allah cabut rasa takut mereka. Orang kafir yang jumlahnya minoritas di negeri yang mayoritas ini, segelintir orang kafir yang kaya bisa mengatur semua pejabat di negeri ini, Pak. Betul enggak? Banyak orang Islam yang jenderal, banyak orang Islam yang jadi pejabat di negeri ini, tapi tak berkutik dengan orang kafir yang segelintir menguasai negeri ini dengan kezaliman mereka, dengan harta mereka, bisa menyogok para pejabat. Nih, dikasih rumah dinas, dikasih mobil dinas, dikasih istri dinas. Ya. Tapi tolong, apa keinginan kami? Tolong buat undang-undang supaya apa yang kami inginkan dapat dilaksanakan secara legal atas nama undang-undang. Baik sekalian. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahmati Allah. Ya. Tablet tadi bisa dibuka. Ya, dari sumbat muncungnya. Ya, jazakallahu khair. Baik ibu sekalian, lantas dari hadis tadi Rasulullah menjelaskan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Banyak pejabat beragama Islam, banyak polisi beragama Islam. Mohon maaf Pak Polisi. Banyak tentara beragama Islam, banyak kepala dinas beragama Islam, tetapi mereka lebih takut kepada atasan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Bahkan guru-guru yang mendidik anak-anak untuk menjadi pemimpin di masa depan, bahkan di sekolah pun hari ini Pak, kong kaling kong. Untuk apa? Untuk menghancurkan mental pendidikan di Indonesia ini. Apa contohnya? Demi dapat akreditasi sebuah sekolah, maka dinas pendidikan memberikan arahan agar di sekolah itu jangan anak-anak dikasih nilai 6-7 ke bawah. Semua anak harus nilainya 8 sampai ke atas, padahal anak itu bodoh. Matematika tidak bisa tambah-tambah, tidak bisa kali-kali, tidak bisa bagi-bagi, tidak bisa membaca pun tak bisa. Nilainya sama dengan anak yang pintar. Betul tak hari ini? Tak ada anak yang tinggal kelas. Terus apa gunanya belajar? Apa gunanya belajar? Ya. Dibuat dana bos, tetapi apa? Ya, penggunaannya kong kaling kong. Ya. Dibuat datanya data palsu. Makanya akhirnya banyak guru-guru, banyak kepala sekolah jadi mangsa para wartawan yang rakus. Banyak wartawan memanfaatkan untuk mengancam para kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana sosial, dana-dana bos. Hingga akhirnya apa? Agar tidak terungkap, wartawan disumbek munculnya jo pitih. Wartawan sama kurang ajarnya Pak Ibu sekalian, mengambil kesempatan. Itu sudah rahasia umum. Kenapa? Tuh Pak, istri saya ini yang kedua nih mantan kepala sekolah Pak. Ya, banyak wartawan mendatangi sekolah untuk apa? Untuk mengancam kepala-kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana bos. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah orang Islam tak takut lagi dengan dosa, maka akhirnya orang kafir pun tak ada takut dengan kita Pak. Walau kau polisi pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau tentara pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau jadi presiden, walau kau jadi menteri, orang kafir tidak takut.
Karena para pejabat menderita penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati, menghalalkan segala cara demi pangkat dan jabatan. Kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, nanti saya kena mutasi. Kalau saya tak kerjakan, nanti saya kena pecat. Kalau saya kena pecat, nanti anak bini makan apa? Betul tak Pak Ibu? Banyak orang-orang pejabat-pejabat hari ini tak bertuhankan kepada Allah lagi, tapi mereka bertuhankan kepada pemimpin atasan mereka.